Bab 1958, pinjam 50.000 lagi. Ucapan Valentino membuat Dekin terdiam lagi. Dekin merasa kata-kata Valentino seperti sihir. Setiap kata yang Valentino lontarkan sebenarnya terdengar seperti opini yang dangkal. Namun, kata-kata beserta nadanya terdengar seperti sangat masuk akal. Dia membuat orang lain tidak bisa tidak mempercayainya. Dekin terdiam untuk waktu yang lama, tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak bisa! Kekuatan asosiasi Maple Pavilion masih tidak boleh diremehkan. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Justru karena sulit, kita harus berjuang. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Pada saat itu, asosiasi Promise akan menguasai segitiga emas dan menjadi sekutu terkuat Tuan Dekin. Sekarang asosiasi Promise memang sedang kesusahan, tapi aku akan menggunakan nyawaku untuk menjamin setelah kami melewati kesusahan ini, kami pasti akan mendapatkan karma baik. Apapun yang Tuan Dekin mau, kalau aku bimbang sesaat saja, aku akan mati di medan perang dan mayatku akan hancur." Sumpah Valentino dengan serius. Dekin sedikit tersentuh. Kata-kata terakhir Valentino pun akhirnya menyentuhnya. Pada saat itu, jika asosiasi Promise menjadi penguasa segitiga emas, mereka pasti akan sangat membantunya. Karena itu, kali ini Dekin tidak menolak langsung, melainkan merasa ragu. "Tuan Dekin, apa yang membuatmu ragu? Apakah kamu takut kami akan berkhianat setelah kami menjadi lebih kuat? Kamu sama sekali tidak perlu takut. Dengan kekuatan Tuan Dekin, kalau asosiasi Promise sempat menyinggungmu, kamu bisa langsung mengumpulkan banyak prajurit wilayah selatan hanya dengan lambaian tanganmu dan menghancurkan asosiasi Promise. Jadi, kamu tidak perlu takut sama sekali." Kata-kata terakhir Valentino sekali lagi menyentuh hati Dekin. Dekin mendengus, lalu mengancam. "Benar. Kalau kalian benar-benar berani mengingkari janji kalian, aku bisa membunuh kalian dalam sehari. Benar, benar. Apa yang Tuan Dekin katakan benar." Kata Valentino sambil tersenyum sinis, tapi nadanya masih terdengar sangat hormat. Sebuah cibiran muncul di bibir Valentino, tetapi nadanya sangat hormat. Dekin ragu selama beberapa detik sebelum berkata, "Aku tidak mungkin bisa memberikanmu 50.000 prajurit. Meskipun aku mengumpulkan sekutuku, aku hanya akan memberimu 30.000 prajurit paling banyak." Saat Valentino mendengar itu, dia tertawa sinis di dalam hatinya. 30.000 sudah cukup. Karena dia tak hanya menghubungi Dekin seorang. Ketika yang lainnya berkumpul, Valentino pasti bisa mengumpulkan lebih dari 50.000 orang dengan mudah. Kalau lebih banyak orang, Valentino juga tidak yakin bisa menghabisi mereka dengan selamat. Valentino ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, "Meskipun agak sedikit, aku akan memikirkan cara lain. Hai MPH, kamu jangan mengira aku tidak tahu kalau kalian juga ada berhubungan dengan pasukan wilayah selatan lainnya," ujar Dekin sambil tersenyum sinis. Valentino tidak gugup. Hal itu pasti tidak bisa disembunyikan lagi. Dia memang bisa memblokir informasi di segitiga emas, tetapi kemampuannya tidak dapat mencapai wilayah selatan. Ketika pasukan lain berhubungan dengan Valentino, Dekin tentu saja tahu. Tuan Dekin, lebih tepatnya adalah mereka yang berinisiatif bersikap baik pada kami. Mereka mau meminjamkan kami pasukan dan senjata mereka, lalu sekarang kami memang sedang kekurangan dua hal itu. Bagaimana bisa kami tidak menerimanya? Tanya Valentino secara retoris. Dekin pun mengangguk. Setidaknya Valentino tidak menyembunyikannya darinya, jadi Dekin merasa agak senang. "Tapi tenang saja, Tuan Dekin. Hubungan asosiasi Promise paling dekat dengan Tuan Dekin. Mari kita lebih realistis. Siapa yang tidak tahu kalau Tuan Dekin memiliki status tinggi di wilayah selatan? Kalau kami menyerahkan sekutu kami dengan Tuan Dekin dan malah lebih memilih pasukan-pasukan kecil itu, bukankah kami bodoh? Di negara Nagon, ada pepatah yang mengatakan di setiap hubungan ada tingkat kedekatan. Tuan Dekin tentu saja adalah teman terbaik asosiasi Promise." Kata-kata manis Valentino sekali lagi membuat Dekin merasa sangat senang.
Sanjungan itu membawa jaminan dan kesetiaan yang sungguh membuat Dekin sangat tersanjung. Baguslah karena kamu bisa mengerti. Eri beruntung memilikimu sebagai penasihat. Dekin diam sejenak, kemudian dia langsung bertanya pada Valentino. Omong-omong, apa kamu tertarik bekerja untukku? Valentino pura-pura bersikap segan saat dia berkata, Tuan Dekin, ini tidak bermoral. Moral? Berapa nilai moral? Dekin mendengus, lalu langsung memberi syarat dengan berkata, Bagaimana kalau aku memberimu 5 kali lipat lebih banyak dari kesepakatan yang diberikan Eri kepadamu? Valentino berdeham, kemudian dia memberikan jawaban yang ambigu. Tuan Dekin, Kak Eri pernah menyelamatkanku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Setidaknya, aku harus membantunya menenangkan segitiga emas dulu sebelum aku ada rencana lain. Setelah itu, selama Kak Eri bersedia melepaskanku, aku akan bekerja untuk Tuan Dekin. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Dekin melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan Dekin, kamu harus mengirim beberapa prajurit yang patuh kali ini. Meskipun aku tidak begitu berbakat, aku masih bisa memimpin pasukan. Kalau tidak, aku juga tidak akan bisa menjajah separuh daerah ini. Jadi, kamu harus membuat mereka mendengarkan perintahku agar aku bisa bekerja dengan lebih nyaman. Aku berjanji malam ini asosiasi Maple Pavilion akan benar-benar hancur. Valentino takut Dekin akan berubah pikiran, jadi dia sekali lagi menunjukkan kesetiaannya. Aku akan membuat mereka mematuhimu. Jawab Dekin. Valentino segera berpikir. Dia takut dia melupakan sesuatu. Saat berbicara dengan Dekin, Valentino harus berhati-hati dan memikirkan segala aspek. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, Valentino benar-benar akan gawat. Mata Valentino berkilap, lalu dia duluan berkata, Tuan Dekin, kami dan asosiasi Maple Pavilion akan saling menyerang fasilitas komunikasi. Kalau kamu tidak dapat menghubungi kami untuk sementara waktu, bersabarlah. Aku akan memperbaikinya lalu segera menghubungimu. Itu agar Dekin tidak merasa curiga ketika dia tidak bisa menghubungi Valentino. Aku mengerti. Dekin mengangguk, lalu menutup teleponnya. Fuh! Valentino juga perlahan-lahan meletakkan teleponnya, kemudian dia mengangkat gelas dan meminum airnya. Setelah berbicara begitu banyak kepada Dekin, mulut Valentino terasa kering. Fuh! Aku sudah menikah dengan Angel hampir 4 tahun, tapi aku bahkan tidak pernah mengucapkan begitu banyak kata manis padanya. Sambil tersenyum datar, Valentino mengangkat gagang telepon itu lagi, lalu memutar nomor lain. Dia mau mengulangi apa yang dia katakan kepada Dekin dengan pasukan kecil lainnya. Ini terakhir kalinya Valentino melakukan ini, jadi dia harus berusaha untuk mengurangi kekuatan para bandit wilayah selatan. Apa rencananya akan berhasil atau tidak, Valentino juga tidak tahu. Dia bahkan tidak tahu apa isi pikiran Dekin dan yang lainnya. Namun, Valentino tahu satu hal. Selama dia bekerja keras, sisanya dia akan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Kamp Dekin. Setelah Dekin meletakkan ponselnya, dia menyalakan sebatang rokok lalu berpikir sejenak sambil mengernyit. Dekin menoleh, kemudian bertanya, Di mana Tristan? Tuan Dekin, Tristan masih mencari informasi. Seharusnya sebentar lagi dia pulang. Bab 1959, mengambil risiko agar bisa menang. Seorang asisten wanita yang ada di samping buru-buru membungkuk sambil menjawab. Dekin mengangguk pelan sembari menyesap tehnya. Kata-kata Valentino benar-benar membuatnya sedikit tergerak. Akan tetapi, keputusannya tergantung pada berita apa yang dibawa Tristan. Tak lama kemudian, Tristan masuk ke kamp di bawah pimpinan seorang prajurit yang berpakaian hitam. Tuan Dekin, saya sudah kembali. Tristan berlutut dengan satu lutut, ekspresinya terlihat sangat sopan dan penuh hormat. Ceritakan padaku. Ucap Dekin sambil melambaikan tangannya. Pada pertempuran tadi malam, Asosiasi Maple Pavilion dan Asosiasi Promise menderita kerugian besar. Tristan berhenti sejenak, lalu balas berkata. Katanya,
Di medan perang ada banyak mayat yang tergeletak dan banyak genangan darah bak sebuah sungai. Mendengar hal itu, Dekin bergidik ngeri. Tentu saja genangan darah itu bagaikan sungai yang mengalir. Dia mengirim 3.000 prajurit dan tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Selain itu, Valentino juga memiliki koneksi dengan pasukan kecil lainnya di wilayah selatan. Tampaknya jumlah korban jiwa sudah pasti lebih dari 3.000 orang. Dekin melambaikan tangannya sambil berkata, "Lanjutkan." "Baik." Tristan mengangguk, lalu terus melaporkan. "Pemimpin asosiasi Promise, Eri, terluka parah. Saat ini keadaannya masih belum bisa dipastikan. Ahli strategi mereka, Valentino, juga terluka. Kerugian asosiasi Maple Pavilion lumayan besar. Beberapa ajudan mereka tewas dalam pertempuran." Makin didengar, Dekin merasa ada yang tidak beres. Asosiasi Maple Pavilion punya pasukan sebanyak 200.000 orang, sedangkan asosiasi Promise, bahkan dengan bala bantuan kita, jumlahnya kurang dari 100.000 orang. 200.000 prajurit asosiasi Maple Pavilion tidak bisa melawan prajurit asosiasi Promise yang jumlahnya kurang dari 100.000 orang. Ini agak tidak masuk akal, kata Dekin sambil mengernyit dan menyentuh dagunya. Tristan tersenyum sambil berkata, "Tuan Dekin, menurut informasi, Valentino, ahli strategi asosiasi Promise, diam-diam menyuap banyak prajurit asosiasi Maple Pavilion. Tadi malam, ada banyak prajurit asosiasi Maple Pavilion yang ketakutan dan mengarahkan senjata mereka ke kamp mereka sendiri. Kalau tidak, asosiasi Promise akan langsung dihancurkan oleh asosiasi Maple Pavilion tadi malam. Aku akhirnya mengerti kenapa asosiasi Promise begitu percaya diri. Ternyata mereka menyembunyikan trik seperti itu." Makin banyak Tristan menjelaskan, Dekin makin kagum. Dia sangat mengagumi pemuda bernama Valentino ini. "Apa? Mata-mata. Apa informasi ini akurat?" Dekin membelalakan matanya sambil bertanya dengan suara yang dalam. "Akurat. Benar-benar akurat," jawab Tristan yang langsung mengangguk. Dekin menyentuh dagunya, raut wajahnya terlihat sinis. Tidak heran kenapa Valentino begitu percaya diri. Dia bahkan menyembunyikan hal ini dariku. Sepertinya dia agak tidak jujur." Meski Dekin mengatakan demikian, berdasarkan informasi yang diselidiki Tristan, dia benar-benar percaya kalau Valentino sungguh ingin melawan asosiasi Maple Pavilion sampai mati. "Tuan Dekin, kalau dia tidak jujur, biarkan saja dia. Ketika saatnya tiba, bukankah akan mudah bagi kita untuk menghancurkan mereka begitu selesai memanfaatkan kekuatan mereka?" Raut wajah Tristan sangat sinis, sedangkan sorot matanya penuh dengan penghinaan yang mendalam. "Tentu saja. Ketika rencanaku selesai, aku akan menghancurkan asosiasi Promise terlebih dahulu. Lalu, segitiga emas ini, termasuk wilayah selatan yang kacau ini, semuanya akan menjadi milik kita. Saat itu, kita bisa menyerang kerajaan naga kapanpun kita mau." Raut wajah Dekin tampak sangat angkuh. Kata-katanya terdengar penuh ambisi. Tristan mengangguk sambil bertanya pelan. "Tuan Dekin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Terus bantu asosiasi Promise dan kalahkan asosiasi Maple Pavilion hingga hancur dengan satu serangan. Sejak awal, menghancurkan asosiasi Maple Pavilion merupakan maksud dari para petinggi. Hehe." Sambil mencibir, Dekin mengeluarkan selembar foto dari kantong bajunya. "Kamu pernah melihat orang ini, tidak? Amati asosiasi Maple Pavilion dengan baik. Karena asosiasi Maple Pavilion adalah kekuatan orang ini. Namanya adalah Tommy Wijaya." Dekin menyerahkan foto itu pada Tristan. Orang di foto itu adalah Valentino. Tristan mengamati foto itu, kemudian melamun sejenak, seolah-olah dia pernah melihat orang ini di suatu tempat. Terutama sepasang mata yang terlihat sangat unik itu. Mata itu sulit dilupakan. Tristan merasa orang ini agak akrab. Namun, dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. "Kenapa? Kamu pernah melihatnya?" tanya Dekin bertubi-tubi saat melihat ekspresi Tristan.
Dia terlihat agak akrab, tapi... Tristan menjauhkan foto itu lagi. Setelah dilihat secara keseluruhan, rasa familiar itu hilang lagi. Seolah-olah Tristan hanya merasa tidak asing dengan mata itu dan sama sekali tidak mengenali wajahnya. Tuan Dekin, mungkin aku pernah melihat seseorang yang agak mirip dengan Tommy. Tapi yang bisa aku pastikan adalah aku belum pernah melihat Tommy. Jawab Tristan sambil meletakkan foto itu dengan lembut. Dekin mengangguk sambil berkata, para petinggi mengatakan mereka ingin merekrut pria ini, lalu bekerja untuk kita. Tapi dia sangat keras kepala dan sangat mencintai negaranya. Bukankah itu sangat konyol? Sekarang dia sudah dikirim ke perbatasan. Para petinggi juga tidak tahu dia dikirim kemana. Tapi menurutku, kalau dia ingin tinggal di luar negeri, dia hanya bisa pergi ke asosiasi Maple Pavilion miliknya. Saat ini, kemungkinan terbesarnya, dia berada di kamp asosiasi Maple Pavilion. Dekin cukup yakin dengan analisisnya. Tuan Dekin, lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita tidak mungkin mengirim pembunuh ke kamp asosiasi Maple Pavilion untuk diam-diam membunuhnya, kan? Tristan mengerutkan kening sambil bertanya. Bagaimanapun juga, hal semacam ini sangat tidak realistis. Dengan begitu banyak orang di asosiasi Maple Pavilion, mereka tidak mungkin bisa masuk semudah itu. Jadi, aku akan meminjamkan 30.000 orang lagi kepada asosiasi Promas. Biarkan mereka menyerang naga kuning dan bekerja sama dengan mata-mata yang diutus Valentino, lalu membasmi asosiasi Maple Pavilion dalam satu serangan. Pada saat itu, kalau kita bisa menangkap Tommy hidup-hidup, itulah yang terbaik. Kalau kita tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, bunuh saja dia. Kita juga bisa dianggap telah menyelesaikan tugas dari para petinggi. Dekin tertawa dingin. Makin dipikir, dia makin senang. Selama asosiasi Promas bisa menghancurkan asosiasi Maple Pavilion, maka dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh para petinggi dan mendapat pujian. Selain itu, dia juga bisa menggunakan kekuatan asosiasi Promas untuk membantunya menghadapi perbatasan negara Nagon. Rencana ini sangat sempurna. Tuan Dekin, apa kita masih perlu meminjamkan tentara kepada asosiasi Promas? Begitu mendengar ucapan Dekin, Tristan sontak tertegun dan merasa agak ragu. Tidak perlu membujukku lagi. Kemenangan selalu disertai dengan pilihan berisiko. Asosiasi Maple Pavilion sekarang sudah sekarat. Asal diserang sekali lagi, kita bisa langsung memusnahkan mereka. Ini satu-satunya kesempatan kita. Kita harus merebutnya. Hubungi pasukan sekutu. Aku akan berbicara langsung dengan mereka. Kali ini, kita harus melindungi asosiasi Promas dan langsung menjatuhkan asosiasi Maple Pavilion. Dekin melambaikan tangannya sambil langsung memberi perintah. Saya mengerti. Jawab Tristan sambil mengangguk. Dekin menyentuh ujung dagunya, lalu melambai kepada Tristan, mengisyaratkannya untuk mendekat. Kemudian, Dekin berbisik di telinga Tristan. Ketika saatnya tiba, kamu harus mengatur bala bantuan yang kita dukung itu seperti ini. Bab 1960, Ambisi. Tristan mendengarkan dengan saksama. Saat mendengarkan ucapan Dekin, Tristan matanya terbelalak makin lebar. Tampaknya Tuan Dekin diam-diam masih mempunyai trik terhadap asosiasi Promas. Tuan Dekin, apa ini pantas? Apakah hal ini akan menyebabkan? Tanya Tristan dengan ragu-ragu. Dekin melambaikan tangannya sambil berkata, tidak apa-apa. Mereka tidak akan berani. Kalau mereka sungguh berani melakukan itu, maka kita akan menghancurkan asosiasi Promas dulu. Hai MPH! Baik. Tristan tidak berani banyak bicara. Dia pun menerima perintah Dekin, lalu pergi melaksanakannya. Hei, aku ingin menghancurkan asosiasi Maple Pavilion dan juga asosiasi Promas. Aku ingin menguasai segitiga emas dan wilayah selatan ini. Sedangkan negara Nagon, aku bisa menggertak mereka sesuka hatiku. Dekin tertawa sinis, kemudian menarik asisten wanita yang berdiri di samping ke dalam pelukannya dan mulai meraba-raba. Tidak ada yang tahu betapa besarnya ambisi Dekin. Pukul 7 malam. Sejumlah besar prajurit berangkat dari wilayah selatan dan berkumpul di kamp asosiasi Promas.
Saat ini segitiga emas telah terbagi menjadi dua wilayah, yaitu utara dan selatan. Asosiasi Maple Pavilion menduduki sebelah utara, sementara kamp asosiasi Promise didirikan di sebelah selatan. Oleh karena itu, kamp asosiasi Promise bertepatan di perbatasan wilayah selatan yang kacau itu. Dengan begini, bala bantuan yang dikirim oleh wilayah selatan bisa memasuki kamp asosiasi Promise tanpa hambatan. Satu kelompok demi kelompok berdatangan dari jauh dan memasuki asosiasi Promise. Asosiasi Promise tentu saja terbuka untuk semua pendatang. Selamat datang semuanya. Selamat datang semuanya. Halo, namaku Valentino Kusuma, ahli strategi asosiasi Promise. Valentino membawa beberapa ajudan dan banyak prajurit untuk menyambut orang-orang ini. Seorang pemuda dari wilayah selatan berkata sambil mencibir. Ahli strategi? Kecil-kecil, tapi banyak macam juga. Valentino sama sekali tidak marah. Melainkan dia hanya tersenyum sambil berkata. Meski kecil, asosiasi kami sangat lengkap. Harap maklum. Lengkap? Kurasa tidak. Kalau kalian sungguh memiliki segalanya, untuk apa kalian meminjam prajurit dari wilayah selatan? Pemuda yang memimpin tim lain juga ikut mencibir, raut wajahnya tampak sangat meremehkan Valentino. Hahaha, Kak Toby, jangan terlalu belak-belakan, dong. Itu terlalu mempermalukan saudara-saudara dari asosiasi Promise. Meski apa yang kamu katakan adalah kenyataannya, apa kalian tidak tahu kalau makin besar kemampuan seseorang, makin besar pula tanggung jawabnya. Siapa suruh wilayah selatan terlalu kuat? Tampaknya selain prajurit wilayah selatan kita, sisanya adalah pecundang. Ekspresi para prajurit yang berasal dari wilayah selatan ini penuh dengan hinaan. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan kesombongan mereka, seolah-olah bisa membantu asosiasi Promise merupakan semacam perbuatan amal bagi mereka. Namun, Valentino tidak marah, bahkan raut wajahnya tidak berubah. Dia hanya tersenyum kecil dan sama sekali tidak kesal. Ketika melihat hal itu, beberapa ajudan di belakang Valentino langsung tertegun. Apakah ini masih Kak Valentino yang mereka kenal? Apakah ini masih Kak Valentino yang bisa membunuh ribuan orang tanpa beromong kosong? Pada saat ini mereka merasa Valentino sangat rendah diri, seolah dia sedang dipimpin oleh wilayah selatan. Kami sangat senang kalian bisa datang dan membantu asosiasi Promise. Kami sudah menyiapkan makanan. Setelah selesai makan, kita akan langsung menyerang asosiasi Maple Pavilion. Valentino tetap tersenyum sambil berjalan ke depan untuk menyambut semua orang. Begitu melihat Valentino begitu pengecut, banyak prajurit wilayah selatan langsung kehilangan minat untuk memprovokasi mereka. Para prajurit itu pun mendengus sambil berjalan masuk kamp. Kak Valentino, apa Anda tidak marah? Orang-orang ini terlalu sombong dan mengatakan kita semua tidak berguna. Kenapa Anda sama sekali tidak marah? Setelah orang-orang itu memasuki kamp, seorang ajudan bertanya dengan tidak yakin. Marah? Kenapa aku harus marah? Seburuk apapun diriku, aku tidak akan marah pada orang mati. Valentino tersenyum samar dengan ekspresi sinis di wajahnya. Benar. Semua bandit dari wilayah selatan ini sudah dianggap sebagai orang mati oleh Valentino. Tapi aku masih agak kesal, kata ajudan itu sambil mencibir. Walau tidak senang, tahan dulu. Nanti ada saatnya kamu senang. Valentino tersenyum samar sambil berjalan mendekati salah satu tim, lalu berkata, Selamat datang. Selamat datang, saudara-saudaraku. Beberapa ajudan itu saling memandang. Mereka sungguh tak bisa belajar dari Valentino, dia terlalu licik. Kali ini, Kamp Dekin mengirim total 32.000 tentara untuk membantu Valentino. Ditambah dengan dukungan dari pasukan lain, bersama-sama, jumlah mereka telah melebihi 50.000 mencapai 60.000 orang. Kalau orang-orang ini mati, meski pengaruhnya tidak terlalu besar pada wilayah selatan, ini setidaknya bisa melukai mereka.
Valentino melihat puluhan ribu bandit wilayah selatan di kampnya dengan tangan di belakang punggung. Raut wajahnya penuh dengan cibiran. Di medan perang, tidak ada yang namanya belas kasihan. Setiap kali satu musuh mati, tekanan di sisinya akan berkurang 1 poin. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan untuk membunuh para bandit ini, Valentino tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat ini, di dalam kamp, lebih dari 50.000 bandit dari wilayah selatan sedang makan sambil bersenang-senang. Valentino sudah meminta orang untuk menyiapkan makanan untuk mereka. Apa-apaan ini? Kalian hanya makan ini setiap harinya? Sial! Di mana anggurnya? Hei, ahli strategi yang di sana. Kemarilah. Teriak salah seorang pemuda dari wilayah selatan sambil menunjuk Valentino. Sebentar. Valentino tersenyum samar sambil berjalan menghampiri pemuda itu. Di mana anggurnya? Kalian bahkan tidak punya anggur. Prajurit wilayah selatan ini cukup pemarah. Dia pun mengulurkan tangan untuk mendorong Valentino. Ajudan di belakang Valentino menggertakkan giginya, lalu melangkah maju sambil berteriak. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda dari wilayah selatan itu tiba-tiba mengumpat. Apa-apaan? Dasar brengsek! Bang! Begitu selesai bicara, pemuda dari wilayah selatan itu segera mengangkat gagang senjatanya dan menghantamnya ke arah ajudan itu. Siapa yang menyuruhmu berbicara seperti itu padaku? Kami di sini untuk membantumu. Kami adalah tuannya. Apa kamu mengerti? Pemuda dari wilayah selatan itu menginjak tubuh ajudan itu, lalu meludah ke tubuhnya. Begitu melihat pemandangan ini, para prajurit asosiasi Pramas di sekitar pun murka. Mereka sontak meraba senjata api mereka. Hei, apa yang kalian lakukan? Cari mati, ya? Puluhan ribu bandit dari wilayah selatan pun berdiri. Hei, sabar, sabar. Itu hanya masalah kecil. Valentino buru-buru melangkah maju untuk mencegahnya, senyuman di wajahnya masih tidak berubah. Persetan denganmu! Pemuda dari wilayah selatan itu langsung mendorong Valentino ke samping. Valentino menyipitkan matanya, menghafal wajah pemuda ini. Bekas guratan pisau di wajahnya dan tato kalajengking di lehernya. Leonard, minta maaf pada saudara ini. Valentino menunduk, lalu memberi perintah sambil melihat ajudan yang sedang tergeletak di lantai. Kak Valentino! Leonard jelas tampak sangat tidak senang. Bagi pria kasar seperti ini, mereka lebih memilih berkelahi daripada bertengkar. Sedangkan hal-hal yang dimainkan Valentino ini, mereka sungguh tidak mengerti. Walau mereka tahu rencana Valentino, ketika melihat Valentino menundukkan kepalanya, mereka masih tidak bisa menerimanya. Cuy! Pemuda dari wilayah selatan itu berhenti berbicara dan menatap Valentino dengan ekspresi menantang. Bab 1961, tak tertahankan. Aku menyuruhmu minta maaf. Valentino mengerutkan kening sambil berteriak pada Leonard. Leonard menggertakkan giginya, lalu mendongak sambil berkata, Saudaraku, maafkan aku. Bruk! Pemuda dari wilayah selatan tiba-tiba menendang. Tendangan ini langsung mengenai wajah Leonard. Wajahnya pun langsung membengkak. Memangnya siapa saudaramu? Hah? Pemuda dari wilayah selatan itu terus menendang ajudan itu 2 kali berturut-turut sambil menyumpahinya. Sewaktu pemuda itu menendang Leonard, para prajurit asosiasi Pramas yang berada di sekitar menyaksikan adegan itu dengan mata terbelalak. Mereka merasa sangat marah. Sedangkan Valentino juga menundukkan kepalanya, otot-otot di sisi wajahnya tampak berkedut dan tubuhnya dengan pelan memancarkan aura dingin. Dalam hatinya, dia terus memikirkan sesuatu. Mengapa para bandit dari wilayah selatan ini begitu lancang? Apakah mereka memang dari dulu seperti ini atau mereka diperintahkan oleh Dekin dan yang lainnya? Kalau memang ini diperintahkan oleh Dekin, lalu untuk apa Dekin melakukan hal seperti ini?
Memperingati dirinya? Atau dia telah menemukan sesuatu? Apa Dekin sengaja memprovokasi dirinya, kemudian Dekin jadi punya alasan untuk melawannya? Saat ini, Valentino agak tidak yakin. Sejak awal dia, bersama para prajuritnya, memang sudah berada di posisi yang berbahaya. Dalam menghadapi apapun, tidak ada yang berani 100% yakin bahwa mereka bisa mewujudkan apa yang diharapkan mereka. Valentino bukan dewa dan dia juga tidak 100% yakin. Valentino perlahan mengepalkan tangan di belakang punggungnya dan melepaskannya, lalu berkata dengan suara yang dalam. Leonard, minta maaf yang tulus. Ajudan itu menyeka mimisannya, lalu berkata sambil berbaring di atas lantai. Kak, aku sudah salah. Maafkan aku. Bruk, bruk. Bruk. Pemuda dari wilayah selatan itu kembali menendang Leonard beberapa kali tanpa mengatakan apapun. Siapa kakakmu? Panggil aku tuan, apa kamu mengerti? Pemuda dari wilayah selatan itu sedikit membungkuk sambil menatap Leonard dengan tatapan menghina. Kamu sudah keterlaluan. Prajurit Pramas di sekitar pun tidak dapat menahan diri lagi, mereka langsung berteriak marah. Apa yang mau kalian lakukan? Mau memberontak? Apa kalian tidak tahu berapa jumlah kalian dan berapa jumlah kami? Pemuda dari wilayah selatan itu menginjak dada Leonard lagi. Nadanya penuh dengan penghinaan. Begitu selesai bicara, prajurit Pramas di sekitar perlahan berkumpul. Saat ini, ada hampir 60.000 prajurit dari wilayah selatan. Meski jumlah prajurit asosiasi Pramas lumayan imbang dengan mereka, kalau mereka benar-benar ingin bertarung, asosiasi Pramas pasti akan rugi besar. Valentino pasti tidak akan membiarkan dirinya mengalami kerugian besar. Sudahlah, ajudanku tidak bijaksana. Saudara-saudara dari wilayah selatan harap maklum. Mau anggur? Ya? Kami akan mengeluarkan anggurnya. Awalnya, aku baru akan membuka anggurnya setelah saudara-saudaraku memenangkan pertempuran. Tapi karena kalian mau, ayo minum sekarang. Valentino menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata sambil tersenyum. Si ahli strategi sangat pengertian. Begini, dong. Harusnya dari tadi begini, dong. Pemuda dari wilayah selatan itu tersenyum sambil menarik kakinya dengan perlahan. Raut wajahnya tampak sangat angkuh. Hahaha, Kak Tobi luar biasa. Begitu Kak Tobi membuka mulut, kita langsung bisa minum anggur. Haha. Puluhan ribu bandit dari wilayah selatan pun tertawa terbahak-bahak, sorot mata mereka penuh dengan penghinaan. Saudaraku, anggur kita sedikit kuat. Seharusnya tidak akan menunda masalah, kan? Valentino berkata dengan penuh arti sebelum meminta seseorang untuk mengambil anggur. Omong kosong! Memangnya Kak Tobi belum pernah minum anggur yang kuat? Cepat ambil. Ini tidak akan memengaruhi pertempuran. Makin banyak yang diminum, kita akan makin bersemangat saat bertempur. Puluhan ribu bandit dari wilayah selatan itu berteriak keras. Valentino mengangguk, lalu segera memerintahkan seseorang. Oke, bawa anggurnya. Tunggu sebentar. Biarkan pemimpinmu mengambilnya untuk kami. Ini baru menunjukkan ketulusan kalian. Pemuda yang dipanggil Kak Tobi itu mengulurkan tangan untuk meraih Valentino. Nada bicaranya terdengar penuh arti. Valentino berhenti sejenak, kemudian menjelaskan sambil tersenyum. Pemimpin kami sedang terluka dan masih memulihkan diri. Kalau begitu kamu saja yang pergi ambil. Tanpa basa-basi, Tobi langsung mendorong Valentino untuk ketiga kalinya. Valentino melirik waktu untuk sesaat, lalu mengangguk sambil berkata, Oke, aku akan pergi mengambilnya. Setelah itu, Valentino membawa beberapa orang ke belakang kamp dan mulai memindahkan anggur ke dalam kamp. Di sudut di belakang kamp, Valentino mengeluarkan ponselnya, lalu langsung mengirimkan pesan teks. Setelah itu, pengganggu sinyal pun dinyalakan dan langsung memutus kontak dengan dunia luar. 10 menit kemudian,
Valentino membawa sejumlah besar prajurit Pramas untuk mengangkat anggur buatan sendiri. Kondisi kami agak buruk. Semuanya anggurnya adalah buatan sendiri. Aku sudah membuka anggurnya untuk kalian. Valentino melangkah maju sambil tersenyum dan menaruh anggur di depan para bandit dari wilayah selatan. Sial! Kucicipi dulu. Toby mengambil satu guci anggur, lalu menyesapnya. Setelah itu, dia tiba-tiba menyemburkan seteguk anggur itu. PVFT! Seteguk anggur itu disembur ke wajah Valentino. Sial! Kak Valentino! Para prajurit Pramas yang ada di sekitar sontak menatap dengan mata terbelalak dan hendak melangkah maju. Valentino hanya berdiri di tempatnya sambil menyeka wajahnya, kemudian melambaikan tangannya untuk menghentikan para prajurit Pramas. Anggur macam apa ini? Ini air kencing ya? Benar-benar rendahan, kata Toby dengan nada menghina. Dia baru saja menyemburkan seteguk anggur ke wajah Valentino tanpa minta maaf. Semuanya, silakan dinikmati. Valentino mengulurkan tangan untuk menyeka wajahnya lagi. Selesai berkata, dia perlahan mundur dan berdiri di kejauhan. Baiklah, saudara-saudara, kita minum saja. Apa boleh buat, hanya ada alkohol murahan di sini. Mereka bahkan tidak bisa membuat anggur dengan baik. Wajah Toby penuh dengan rasa muak, tapi dia masih memegang anggur itu dan mulai meminumnya. Puluhan ribu bandit dari wilayah selatan pun saling berbagi minuman. Mereka terus minum sambil menjelek-jelekkan anggur itu. Leonard, ajudan yang babak belur itu, berkata sambil menggertakkan giginya. Kak Valentino, aku sudah tidak tahan lagi. Saat memikirkan mereka akan pergi ke medan perang bersama orang-orang ini nanti, mungkin para bandit dari wilayah selatan ini akan melakukan sesuatu saat perjalanan. Valentino melihat ke depan sambil berkata dengan nada tenang. Kalau tidak bisa tahan, kamu tidak perlu menahannya lagi. Saat mendengar ini, ajudan itu seketika tercengang, kemudian dia buru-buru bertanya. Kak Valentino, apa yang harus kita lakukan? Pukul mereka? Valentino menggelengkan kepalanya, lalu melihat arlojinya sambil menjawab. Tunggu. Baik. Beberapa ajudan itu saling memandang, hati mereka langsung tenang. Setelah mendengar kata-kata Valentino, mereka bisa menahan amarah mereka lebih lama. Sekitar lebih dari 10 menit kemudian, puluhan ribu bandit dari wilayah selatan sudah menghabiskan semua anggur mereka. Beberapa orang yang toleransi alkoholnya rendah pun sudah mulai sembarangan bicara. Malam ini, aku tidak mau ikut bertempur. Kalian pergi saja, aku sudah mabuk. Aku juga tidak mau pergi. Biarkan pecundang-pecundang ini mati saja. Ayo tidur dulu, setelah itu kita pulang. Haha, sampah-sampah ini takut mati. Kalau tidak, mereka tidak akan memohon bantuan kita. Saat ini, puluhan ribu bandit dari wilayah selatan itu makin menjadi-jadi. Toleransi Valentino malah dianggap sebagai rasa takut oleh mereka, jadi mereka makin angkuh dan lancang. Hei, si ahli strategi, kemarilah. Bagaimana kamu ingin bertarung malam ini? Toby memegang guci yang berisikan anggur yang sudah hampir habis itu sambil melambai ke arah Valentino. Valentino berhenti sejenak, kemudian melangkah maju. Bab 1962, biar kuantar kalian ke neraka. Aku sedang bertanya padamu, apa kamu tuli? Toby membelalakan matanya, lalu bertanya sambil mencekik leher Valentino. Lepaskan Kak Valentino! Ajudan itu terdiam sejenak, kemudian melangkah maju lagi. Kamu lagi! Toby mendadak marah. Dia mengambil guci anggur dengan kedua tangan, lalu menghantamnya dengan keras ke kepala ajudan itu dengan cepat. Brak! Perang! Guci itu pun pecah. Anggur dari guci itu mengalir di kepala ajudan dan langsung membasahi seluruh tubuhnya. Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu menyela seenaknya? Ha!
Toby masih belum puas setelah menghancurkan guci anggur itu. Dia pun menampar ajudan itu. Plak! Dengan suara yang tajam, pergelangan tangan Toby dicengkeram oleh seseorang. Kamu! Begitu melihat hal ini, Toby makin marah. Dia hendak melepaskan tangannya. Namun, dia baru sadar kalau kekuatan Valentino tidak kecil. Dia gagal melepaskan tangannya dari cengkeraman Valentino. Saudaraku, kurasa ini sudah cukup. Kamu sudah minum anggur, memarahi orang dan gucinya juga sudah dihancurkan. Sudah waktunya untuk berhenti, kan? Valentino menyentuh ujung hidungnya sambil berkata dengan tenang. Valentino bisa menahan semua hinaan Toby kepadanya. Namun, kalau dia sampai terus menindas orang di sekitar Valentino, Valentino tidak akan menahannya. Dasar sialan! Lepaskan tanganku! Toby hendak menendang Valentino. Valentino pun melepaskannya, lalu mundur 2 langkah untuk menghindari serangan Toby. Valentino melirik Toby, kemudian berkata, Aku tiba-tiba teringat kalau di belakang masih ada beberapa botol anggur yang enak. Aku akan membawanya untuk dicoba Kak Toby. Oh, bagus. Pergilah. Mata Toby langsung tampak berbinar dan langsung memerintahkan Valentino untuk pergi ambil. Valentino mengangguk dan melambaikan tangannya sedikit pada prajurit pramas di sekitarnya. Orang-orang yang mengerumuni pun langsung bubar ke area sekitar dan meninggalkan lokasi tadi. Setelah Valentino dan yang lainnya pergi, para bandit dari wilayah selatan itu kembali duduk dan bersenang-senang. Haha! Sekelompok pecundang ini sungguh merupakan sekelompok pengecut. Serius, aku tidak tahu kenapa Tuan Dekin menyukai mereka yang tidak berguna ini. Kemarin mereka telah menyebabkan banyak saudara kita terbunuh. Makin dipikirkan, aku makin marah. Semuanya berbicara sambil menyumpahi asosiasi pramas. Ketika mereka mau datang ke kamp asosiasi pramas, Dekin telah memberitahu mereka bahwa mereka harus memberi sedikit pelajaran kepada asosiasi pramas. Agar asosiasi pramas mengerti bahwa di tempat ini, wilayah selatan adalah yang terbesar. Namun, orang-orang sembrono ini tidak tahu bagaimana caranya. Begitu melihat Valentino dan yang lainnya begitu ciut, mereka makin menjadi jati, seenaknya menindas asosiasi pramas. Seiring berjalannya waktu, entah sejak kapan para prajurit pramas yang awalnya ada di sekitar, kini semuanya sudah menghilang. Kamp asosiasi pramas yang sangat luas itu seperti telah kehilangan keramaian. Kini hanya menyisakan mereka, para bandit dari wilayah selatan. Toby tiba-tiba berdiri dan berteriak ke sekitarnya. Apa-apaan? Kenapa anggurnya belum dibawa? Ini, sudah dibawakan. Pada saat ini, Valentino sedang berjalan ke dalam bersama 5 atau 6 orang di belakangnya. Mereka masing-masing memegang 2 botol anggur. Bram? Bram? Saat ini, suara mesin mobil pun terdengar di sekitar. Begitu mendengar suara itu, puluhan ribu bandit wilayah selatan seketika tercengang. Mereka segera berdiri sambil refleks melihat sekeliling. Suara apa itu? Tanya Toby sembari mengerutkan keningnya. Tidak apa-apa. Itu adalah saudara kita. Aku telah menyogok banyak orang dari asosiasi Maple Pavilion untuk menjadi mata-mata kami. Valentino menjelaskan dengan ekspresi santai sambil tersenyum. Malam ini, mereka akan datang untuk mendukung kita dan menyerang kamp asosiasi Maple Pavilion bersama. Oh. Toby mengangguk tanpa berpikir panjang. Menurut mereka, seluruh asosiasi pramas harus bergantung pada wilayah selatan untuk bertahan hidup. Mereka adalah dewa bagi asosiasi pramas. Oleh karena itu, asosiasi pramas harus terus bersikap sopan kepada para dewa ini. Cepat bawa anggurnya. Toby menerima anggur itu, lalu melihat tutup botolnya. Tiba-tiba, Toby mengangkat botol anggur itu dan menghantamkannya lagi ke kepala ajudan di samping Valentino. Brak! Suara keras seketika terdengar, mulut botol itu sudah pecah. Toby memandang Leonard dengan ekspresi mengejek, lalu berkata, Maaf,
Tidak ada pemuka botol, jadi aku pinjam kepalamu. Gunakan saja, asal Anda nyaman. Ajudan itu menggertakkan giginya sambil mengangguk, membiarkan darah di kepalanya mengalir. Baiklah, ayo kita lihat apakah masih ada anggur yang tersisa atau tidak, kata Valentino. Valentino mengepalkan telapak tangannya, lalu membawa orang-orang berbalik dan pergi. Sekali lagi, hanya ada puluhan ribu bandit dari wilayah selatan di area seluas ini. Sial! Asosiasi Pramas ini benar-benar sekelompok pengecut. Kita sudah menindas mereka sampai seperti ini, tapi mereka masih tidak berani melawan. Beri mereka 10 nyali. Kalau mereka berani melawan, kita akan menghancurkan mereka sebelum mereka bisa melawan asosiasi Maple Pavilion. Ya, kan? Mereka hanya sekelompok pecundang, tidak layak disebut. Semuanya sedang bersenang-senang sambil minum anggur. Ketika mereka mengungkit nama asosiasi Pramas dan Valentino, nada mereka sangat sinis. Tang! 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 Tiba-tiba, suara baja dan besi bertabrakan terdengar dari jauh. Seperti ada yang memegang palang besi dan mengetuk pagar besi. Apa-apaan sih? Toby perlahan berdiri dan melihat ke kejauhan. Shung! Saat ini, beberapa lampu yang sangat terang tiba-tiba menyala di kejauhan. Cahaya lampu itu sangat menyilaukan, seperti sinar matahari di cakrawala yang membuat puluhan ribu bandit dari wilayah selatan seketika menyipitkan mata mereka. Kemudian, mereka melihat sesosok pria berdiri di atas platform tinggi di kejauhan. Platform tinggi itu setinggi gedung 3 lantai. Sepertinya itu adalah menara pengawas asosiasi Pramas. Sekarang, di atas platform itu berdiri seorang pemuda mengenakan zirah dan jubah hitam. Dia berdiri sendirian di tempat yang tinggi, ditiupi oleh angin malam hingga jubahnya berkibar seperti jubah pertempuran. Kak Toby, ada apa ini? Pria itu sepertinya adalah ahli strategi mereka. Salah seorang pemuda dari wilayah selatan pun mengernyit, kemudian datang ke sisi Toby untuk bertanya dengan suara rendah. Toby juga mengernyit. Saat ini, platform observasi berada jauh dari sini, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas untuk sementara waktu. Sialan! Dasar pecundang asosiasi Pramas, apa yang ingin kalian lakukan? Toby mendengus dengan nada dingin sambil mengumpat ke arah Valentino dan yang lainnya. Perasaan saat dipandang rendah dari posisi tinggi ini membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Valentino sedang memegang pisau baja sambil mengetuk pagar besi di platform tinggi dengan pelan. Suara tang, tang, tang yang nyaring itu berasal dari tangannya. Awalnya, aku mau kamu hidup lebih lama, tapi pada akhirnya, kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Karena kalian ingin cepat mati, aku tidak punya pilihan selain melakukan apa yang kalian inginkan. Valentino memandang orang-orang ini dari posisi yang lebih tinggi dengan ekspresi tenang. Apa maksudmu? Siapa yang akan kamu bunuh? Toby sontak meraba senjata apinya sambil berteriak ke arah Valentino. Shung! 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 Dalam sekejap mata, puluhan ribu bandit dari wilayah selatan itu mengambil senjata api mereka dan bangkit. Aku, Tommy Wijaya, memiliki pisau baja di tanganku. Ketika mau menguasai dunia, aku harus membunuh orang yang pantas mati. Kalian lihat ini. Pisauku ini akan membunuh kalian. Valentino mengangkat pisau baja itu, lalu mengarahkannya dengan perlahan ke arah puluhan ribu bandit dari wilayah selatan. Cahaya dingin pun melintas dan bilahnya memancarkan aura dingin mengarah ke tempat mereka. Puluhan ribu bandit dari wilayah selatan itu sontak terdiam. Apa yang mau dilakukan Valentino Kusuma ini? Kenapa dia terdengar seperti orang gila? Tidak. Dia bilang namanya Tommy Wijaya. Tommy Wijaya, kenapa nama ini terdengar agak tidak asing? Bukankah namanya Valentino Kusuma? Apa yang sedang terjadi? Jangan pedulikan terlalu banyak. Muat pelurunya dan bersiaplah untuk menyerang. Ada yang tidak beres.
Jantung sekelompok bandit dari wilayah selatan itu langsung tersentak. Mereka telah melepas keamanan senjata api mereka. Toby menatap Valentino dengan mata terbelalak sambil memarahi. "Kamu, Valentino, apa yang mau kamu lakukan?" Valentino hanya tertawa sinis, kemudian dia berkata dengan santai. "Aku akan mengantar kalian ke suatu tempat." Ucapan itu membuat para bandit dari wilayah selatan menjadi makin ketakutan. Hati mereka langsung muncul firasat buruk. "Siapa yang memberi kalian nyali untuk mempermalukan saudaraku, menyentuh orang-orang di sekitarku? Dasar tidak tahu diri. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian ke neraka lebih cepat." Valentino mendengus sinis, kemudian segera melambaikan lengannya. "Bunuh!" Dari segala arah, terdengar teriakan yang lantang dan memekakan telinga. Sekelompok bandit dari wilayah selatan itu seketika membelalakan mata mereka. Tubuh Valentino sangat tegak. Dia memegang pisau baja di tangan kirinya dan mengayunkan lengan kanannya. "Bunuh!" Teriakan pun kembali terdengar. "Tang!" Valentino menebas pagar besi yang langsung meledakkan banyak percikan api. "Bunuh!" Teriakan ketiga yang mengguncang langit itu kembali terdengar. Teriakan bunuh itu mengguncang langit, bagaikan sebuah badai dahsyat yang datang menyapu bumi. Bab 1963, mereka satu kelompok. Dari segala arah, suara teriakan terdengar tak ada habisnya. "Sialan! Dasar kamu penipu! Berani sekali kamu mengusik kami! Kalian para pecundang ini, berani-beraninya mengusik kami!" Kak Toby menggertakkan giginya sambil memecahkan botol bir dengan tendangan. Valentino mencibir sambil menatap pria itu dengan tatapan menghina. Menghadapi pecundang seperti pria itu, Valentino bahkan tidak ingin menjelaskan apapun. "Prajurit dari 4 arah, dengarkan perintahku. Lepaskan tembakan kalian!" Valentino tiba-tiba mengangkat sebuah bendera besar dan langsung melambaikan bendera perang itu. Bendera juga memiliki bahasanya sendiri. Valentino melambaikan bendera perang dengan keras dan lambaian itu menunjukkan sebuah perintah untuk menyerang. "Bunuh! Bunuh! 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 Bunuh!" Seiring dengan lambaian bendera, teriakan keras yang mengejutkan datang dari segala arah. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan muncul dengan membawa senjata api dan mengerumuni musuh dengan membentuk lingkaran besar. Ketika para prajurit itu memasuki jangkauan tembak, mereka langsung mulai menembak tanpa mengatakan apa-apa lagi. Setelah sekian lama ditindas oleh para bandit wilayah selatan ini, hati mereka dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbendung. "Teman-teman, kita harus membalaskan semua dendam dan kekesalan yang ada di hati kita. Bunuh! 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 Bunuh mereka semua! Bunuh mereka semua! Bunuh sekelompok pecundang ini! Dor, 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 dor! Dor, 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 dor!" Raungan amarah yang bercampur dengan tembakan senjata api terdengar ke segala arah. Segitiga emas yang awalnya sunyi, langsung dipenuhi dengan suara senjata dan peluru yang berterbangan. "Brengsek! Ayo lawan! Asosiasi Promise adalah pengkhianat. Ayo serang balik! Cepat, cepat! Kembali ke formasi belakang dan lakukan serangan balik!" Saat ini, puluhan ribu bandit di wilayah selatan terlihat sangat berantakan. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah prajurit yang sudah melalui banyak pertempuran, jadi mereka bisa dengan cepat menstabilkan diri. "Teman-teman, aku sudah mengatakannya. Saat kalian kesal, bersabarlah dulu. Akan ada saatnya untuk kalian berbahagia. Sekarang, saat ini telah tiba. Keluarkan seluruh kekuatan kalian dan majulah." Setelah Valentino mengucapkan ini, dia tiba-tiba menurunkan bendera perang di tangannya ke bawah. "Bunuh!" Para prajurit terus berdatangan dari segala arah. Pada awalnya, para bandit wilayah selatan itu masih meremehkan asosiasi Promise. Hal itu karena mereka tahu bahwa asosiasi Promise tidak memiliki banyak orang.
Namun saat ini, begitu para bandit ini melihat sekeliling, mereka melihat prajurit berpakaian hitam bermunculan dari berbagai arah dan mengepung mereka. Toby dan yang lainnya hanya merasa seakan mereka mati rasa. Teman-teman, ayo majulah! Dalam pertempuran ini, siapapun yang bisa membunuh lebih banyak musuh akan ditunjuk sebagai ajudan. Chris menyentuh kepalanya yang botak, lalu membawa orang untuk melakukan serangan tiba-tiba. Ketika Valentino mengambil alkohol sebelumnya, dia sudah mengirim pesan teks pada Chris. Chris dan yang lainnya segera muncul sambil membawa banyak orang ke sini. Apa yang awalnya mereka diskusikan adalah bahwa mereka akan mengikuti taktik kemarin malam dan melakukan serangan lainnya. Namun, siapa yang sangka Valentino akan tiba-tiba mengubah pikirannya? Akan tetapi, Chris dan yang lainnya tidak ragu-ragu sedikit pun dan langsung menyerang. Prajurit Asosiasi Maple Pavilion ditambah dengan Asosiasi Promise, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 200.000 orang. Pada saat ini, 200.000 prajurit ini mengepung sekitar 60.000 orang bandit wilayah selatan. Jumlah para bandit ini memang jauh lebih sedikit dari jumlah pasukan Valentino. Namun, bahkan jika jumlah mereka tidak jauh berbeda, para bandit ini sudah kehilangan keuntungan besar dalam penyergapan semacam ini. Sialan! Kenapa Asosiasi Promise punya banyak orang? Kak Toby, pria botak itu sepertinya adalah ketua dari Asosiasi Maple Pavilion. Aku pernah melihatnya sebelumnya. His! Kenapa orang-orang Asosiasi Maple Pavilion membantu Asosiasi Promise? Sialan! Kita sudah dibodohi oleh Asosiasi Promise. Mereka satu kelompok. Satu kelompok! Sialan! Baru pada saat ini, puluhan ribu bandit wilayah selatan akhirnya tersadar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mengumpat dan kemudian mulai melawan. Beberapa bandit wilayah selatan yang cerdas segera mengeluarkan alat komunikasi mereka dan bersiap untuk menghubungi wilayah selatan. Salah satu tujuan mereka adalah untuk meminta bantuan, sementara tujuan mereka yang lain adalah untuk mengirimkan pesan. Namun, alat pengacau sinyal milik Valentino sudah dinyalakan sejak awal. Mereka tidak akan bisa menghubungi wilayah selatan. Saat ini, segitiga emas sudah dijaga ketat oleh Valentino. Tidak ada seorang pun dari dunia luar yang bisa masuk ataupun keluar. Tidak hanya itu saja, bahkan fasilitas komunikasi sudah dilumpuhkan total. Tidak ada berita yang bisa disalurkan keluar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat ini sudah benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar. Bisa dibilang bahwa tempat ini sudah terisolasi dari dunia luar. Bukankah sudah terlambat kalau baru mengerti sekarang? Bunuh mereka! Langsung bunuh mereka yang melawan! Valentino berdiri sendirian di podium tinggi dan berteriak keras. Setelah kata jata ini terucap, suara tembakan menjadi makin intens. Artileri roket diluncurkan satu demi satu. Ribuan bandit wilayah selatan sudah dikepung dan berdempetan. Oleh karena itu, orang-orang Chris tidak perlu membidik sama sekali. Mereka hanya perlu menembak dengan santai dan sudah bisa langsung mengenai banyak orang. Hajar dia! Serang si Tommy itu lebih dulu! Cepat! Toby bersembunyi di kerumunan sambil terus menembak ke arah Valentino. Valentino tersenyum samar, mengulurkan tangannya dan langsung menarik kaca transparan. Dor! 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 Meski jarak tembaknya cukup jauh, masih banyak peluru yang mengenai kaca transparan itu. Peluru mengenai kaca, tetapi tidak bisa memecahkan kaca dengan mudah dan hanya menciptakan percikan api. Sialan! Itu kaca anti peluru! Kak Toby, apa yang harus kita lakukan? Semua orang benar-benar merasa panik. Valentino berdiri di belakang kaca transparan dan sama sekali tidak berhenti memberi komando dalam pertempuran itu. Senyum Valentino yang tampak penuh arti membuat orang makin ketakutan. Sialan! Saat ini, Toby tiba-tiba menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Semua orang di sekitarnya terkejut. Apakah Toby terlalu marah hingga dia muntah darah? Segera setelah itu, banyak orang mulai muntah darah. Senjata api mereka juga jatuh ke tanah. Selanjutnya,
banyak orang yang memegangi perut mereka sambil berguling-guling di tanah. Ah, perutku! His! Sakit sekali! Sial! Asosiasi Promise sudah meracuni kita. Sialan! Sakit sekali, his! Sakit, PVFT! Dalam sekejap, 60.000 bandit wilayah selatan itu jatuh ke tanah satu persatu. Mereka terus menyemburkan darah dan menangis kesakitan sambil terus berguling-guling di tanah. Chris dan yang lainnya bahkan tidak perlu menyerang, karena hampir setengah dari para bandit ini sudah jatuh ke tanah. Orang-orang lainnya menjadi lebih panik setelah melihat ini. Keberanian mereka untuk terus bertarung langsung hilang dalam sekejap. Kami kalah! Kami menyerah! Kepanikan menyelimuti tim yang beranggotakan puluhan ribu orang itu. Kepanikan seperti ini sangat mudah menular. Jika satu orang panik, semua orang tidak akan berani bertarung lagi. Beberapa dari mereka jatuh ke tanah dan menyemburkan darah, sedangkan beberapa lainnya berlutut dan memohon pengampunan. Mereka bahkan sudah melempar senjata api di tangan mereka jauh-jauh. Ah! Ah! Toby tampak makin kesakitan. Dia terus berguling-guling di tanah sampai belasan meter jauhnya. Dor! Tepat pada saat ini, seorang pemuda melangkah maju, lalu menginjak dada Toby. Hes! Toby berjuang untuk membuka matanya, lalu menatap pemuda itu. Pemuda itu adalah Valentino sendiri. Aku sudah mengatakannya, alkohol milik Asosiasi Promise cukup kuat, tapi kamu bersikeras meminumnya. Valentino menatap Toby dari atas dengan wajah ekspresi mengolok.